Pak Fansad sudah siap untuk kelasnya? نعم تفضل. نعم صحيح. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, fi hadza shalah nuwasilu darsana fi barnamij tafsir. Insyaallah ma Ustaz Abu Ustaz Haryadi. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Lalu insya Allah pada hari ini kita lanjutkan di surat Al-Qalam, masih di ayat yang pertama. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Abu Said. Tafadhol Ustaz, silakan. Sambil menunggu PDF-nya. Nah. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالحمد لله في هذا الصباح نواصل درسنا في مادة التفسير السعدي ولهذا لمن يريد أن يقرأ هذا الكتاب أو قطعة كلمات من هذا الكتاب ya bagi yang mau mencoba membaca kitab ini silakan. Satu paragraf ya. Kita akan membahas tentang surat Nun atau surat Al-Qalam. Wahiyya makkiyah. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Naam. Tafadhal, silakan yang mau membaca. Bisa dibantu, Akh? Nah, tafadhol yang ingin membaca. Ada Ustaz? Dua Anggi. Naam, tafadhali. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah. يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويصدر بها المنثور والمنظوم وذلك أن القلم وما يصدر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه حيث من عليه بالعقل الكامل ورأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام وهذا هو السعادة في الدنيا. Nah, Masya Allah. Baik.
Jazakillah khairan. Nah, qiraah jamilah. Ya. Lahu hadhihi qiraah laha salasah mulahadhat. Ada 3 yang diperhatikan. Yang pertama itu yuksimu. Yuksimu dari kata aqsama yuksimu, bersumpah. Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Uqsimu dari kata aqsama yuksimu. Yang kedua adalah yaitu baris ke-5 yaitu manna, ya, haitsu manna alaihi, haitsu manna alaihi, yaitu manna yamun, yaitu memberikan, ya, memberikan, bukan min tapi manna. Nah, kemudian baris ke-6 alladzi huwa asana ma jarat bihil aqlamu. Aqlamu dia sebagai fa'il muakhar, fa'il al-muakhar. Naam. Tayyib, jamil. Naam, qiraah jamilah. Naam, al-ayah as-salisah, ayat ketiga, tafaddal. Ada yang mau membaca, silakan. Summa dzakara. Iya. Silakan. Baik, ada lagi kalau mau, silakan. Nah, kalau belum ada, Anda yang coba baca, Ustaz. Iya, silakan. Tafadhal. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير غير مقطوع بل هو دائم مستمر وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. Nah, Masya Allah, jamil. Fihi mulahadatan, ada 2 yang perlu diperhatikan di sini. Qala mu'allif rahimahullah summa dzakara sa'adatahu, sa'adata, ya, dia maf'ulun bih. Sa'adatahu, ya. Yang kedua di sini, ya, yaitu ucapan wadzalika, baris kedua paling terakhir, ya. Wadzalika 5, ya. Wadzalika itu dikarenakan, 5 itu dikarenakan aslafahu sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mengerjakan amal salihah 5, ya, bukan lama. Kalau lama dia bisa bermakna, ya, zaraf, ketika, dan juga bisa bermakna harfu jazmin, lamma, belum, ya. Tapi di sini adalah wadzalika 5, dan itu dikarenakan, ya, 5 dikarenakan oleh apa, ya. Itu kita melihat bagaimana kita bisa membedakan antara lama atau lama dengan 5, ya, kita lihat di sini. Kalau ada penyebab-penyebab sebelumnya menunjukkan bahwa Rasul mengerjakan amal soleh, mengerjakan perbuatan yang baik, kemudian ada kata lama di situ, ada lam, mim, alif, itu 5, ya, 5. Nah, tayyib. Ada lagi mau membaca, silakan. Bagi yang mau membaca, ini cukup panjang. Bisa juga ini kadang bisa dibaca lama gitu, bisa Ustaz, ya? Lama, iya juga lama. Lama itu artinya tentu tidak, ya. La sebagai lamut taukid, la maknya an-nafiyah. Lama aslafahu, tentu tidak dia mengerjakan. Nah, itu juga khatir, ya. Itu tidak benar. Tapi lama di sini ada bisa dibaca dengan lama, 5, dan lama. Ya, lama. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Nah, untuk yang keempat ini cukup panjang, Masya Allah. Nah, silakan, ada yang membaca sampai makarimil akhlak. Kita bagi 2. Ya. Baik, jika tidak ada karena kepanjangannya, kita mulai tafsirnya.
Qala, kita mulai bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah, suratu atau tafsir surati Nun. Tafsir surat Nun, ya. Dikatakan surat Nun karena dia diawali dengan Nun. Dan juga disebut dengan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, wahiyya makkiyah, dan ini merupakan surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini merupakan awal-awal surat yang Nabi terima dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan surat. Itu bukan bagian dari surat Al-Qalam, tapi itu adalah permulaan bagi setiap ayat atau setiap surat yang kita baca, ya, kecuali surat Al-Bara'ah. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim ini masuk dari surat Al-Fatihah yang pertama atau tidak. Ya, yang mengatakan surat Al-Fatihah maka alhamdulillah itu ayat kedua dan bismillahirrahmanirrahim ini ayat ke pertama. Yang mengatakan bukan dari surat Al-Fatihah berarti ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Apa konsekuensinya? Banyak konsekuensinya. Karena dalam salat kita harus baca surat Al-Fatihah yang meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah berarti dia harus membacanya. Kalau yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka hukumnya sunnah membacanya. Ya, sunnah, karena membaca bismillahirrahmanirrahim itu pada ayat-ayat, pada surat-surat lain hukumnya sunnah. Namun untuk Al-Fatihah terjadi khilaf antara ulama antara rukun dengan sunnah. Wallahu a'lam. Ya, adapun di sini hukumnya sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, nun, ya, nun. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, dengan karunia Tuhanmu engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila. Nah, ini dua ayat pertama yang akan kita tafsirkan, kita bahas hari ini dengan tafsir As-Sa'di. Ya, qala al-muallif rahimahullah, nun. Ya, qala Allah Ta'ala nun. Nun itu apa? Ada dua penafsiran nun ini. Ada orang yang mengatakan bahwa nun itu adalah ikan paus yang pernah memakan Nabi Yunus alaihissalam. Nun. Ya. Oleh karena itu Nabi Yunus alaihissalam disebut dengan Zunnun, pemilik nun. Ya, pemilik nun. Artinya dia yang pernah bertemu dengan nun dan juga pernah bertemu dengan, ya, pernah dimakan oleh ikan paus. Ya, ini merupakan penafsiran pertama. Subhanallah, mengapa? Apa kaitannya nun dengan ikan paus Nabi Yunus alaihissalam? Karena pada akhir-akhir surat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Yunus, ya, lari dari kaumnya, melanggar perintah Allah, kita tidak boleh seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya, nanti akan kita bahas, kita ceritakan, ya, ceritanya insya Allah pada akhir-akhir ayat dari surat ini. Itulah kaitannya surat Nun dengan ikan paus atau ikan hut yang besar yang, ya, pernah bersama Nabi Yunus alaihissalam. Ya, oleh karena itu salah satu hewan yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran adalah nun, an-nun, atau ikan paus. Masya Allah, kalau kita lihat ikan paus, ikan yang cukup besar, ya, ikan yang paling besar, mungkin ikan yang paling besar di bumi ini, atau hewan yang paling besar di bumi ini. Ya, itu adalah nun atau ikan paus. Dan banyak sekali faedah-faedah ikan paus itu. Di antaranya adalah ikan paus, ya, hati ikan paus itu merupakan makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga. Sebagaimana ada beberapa orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, inna nas'aluka salasa, kata orang Yahudi ini,
kami bertanya kepadamu wahai Muhammad 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini tidak akan dijawab kecuali ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi. Ya, dia ini para orang Yahudi ini ia ingin ingin ya mengetes Nabi. Ya, ingin mengetes Nabi SAW, apakah Nabi tahu akan hal ini. Ya. Inilah orang Yahudi ya, yang diantaranya adalah ya yang pertama adalah apa makanan yang pertama dimakan oleh penghuni surga. Maka Rasul mengatakan ziyadatu kabidil hut, yaitu ya hati ikan paus, ya, hati ikan paus itu diantara yang ditanya oleh orang Yahudi, ya makanan pertama orang yang ada di surga yaitu hati ikan paus. Dan subhanallah ikan paus kita lihat, ya kalau kita ikan paus itu banyak keajaibannya, banyak ya keistimewaannya. Ikan paus diantaranya adalah hatinya makanan pertama surga, penghuni surga. Yang kedua adalah kalau kita lihat ya, kalau antum pernah browsing, termasuk parfum yang paling mahal yaitu termasuknya adalah muntahan ikan paus, ya namanya ambar, al-ambar. Ya kalau antum ke Saudi atau kemana ada namanya parfum ambar, itu mahal, ya cukup mahal, bisa ya puluhan juta harganya, ya parfum itu. Dan salah satu bahannya adalah yaitu muntahan ikan paus, yaitu sangat susah ditemukan. Ya kalau ikan paus muntah kita ambil, kita cium bau amis, tapi bagaimana orang bisa mengolah bau itu menjadi wangi? Yaitu adalah parfum yang kita sebut dengan al-ambar atau dari ikan paus. Ya, maka ikan paus ini Allah Subhanahu Wa Taala singgung atau Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran itu banyak keistimewaannya. Itulah diantara penafsiran pertama Nun ya adalah ikan paus yang pernah memakan Nabi Yunus alaihissalam, karena ada kaitannya pada akhir-akhir surat ini ada ayat-ayat yang ada satu ayat yang membicarakan tentang Nabi Yunus dan ikan paus. Kemudian penafsiran yang kedua dari Nun ini adalah yaitu Nun adalah wadah tinta ad-dawah, ya wadah tinta untuk orang menulis. Ya kalau kita melihat zaman dulu orang menulis dengan pena itu nggak sama seperti pena yang kita miliki. Pena zaman dulu itu seperti kuas yang kecil. Ya, ketika menulis satu kalimat celupin lagi, tulis celupin lagi, seperti itu. Nah, tempat untuk pena itu, tempat untuk tinta itu yang dicelupkan pena di dalamnya, itu juga disebut dengan nun. Ya. Karena bentuknya seperti nun. Ya. Mangkok kecil bentuknya seperti nun. Ya, nun artinya apa? Tempatnya seperti nun. Tidak, mengapa tidak dikatakan ba atau sa atau ta? Mengapa nun? Kalau ta ya, kalau ba, ta, sa itu agak sedikit melebar dia. Dia mangkok agak sedikit melebar. Tapi kalau nun itu pas dengan mangkok kecil yang ditempatkan di dalamnya tinta untuk menulis. Apa kaitannya tempat tinta dengan surat ini? Yaitu kaitannya adalah surat ini ya membicarakan tentang kolam, ya tentang kolam, sehingga ya, ada kaitannya dengan nun atau tinta, tempat tinta yang Allah sebutkan dalam surat An-Nun ini. Itulah penafsiran yang kedua, karena Allah menyebutkan setelah nun itu adalah al-qalam, sehingga ada kaitannya pena dengan tinta tersebut. Penafsiran ketiga, yaitu yang paling rajih di antara ulama adalah yaitu nun adalah salah satu ayat yang
ayat yang mutasyabihat atau ayat yang tidak kita pahami maknanya. Seperti alif lam mim, ya, alif lam ra, shad, yasin gitu ya. Itu merupakan salah satu kalamullah, ya, kalimat-kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu yang tidak dipahami atau tidak bisa kita pahami, hanya Allah yang mengetahui maknanya, ya. Adapun orang menebak-nebak maknanya itu, ya, itu bukan pendapat yang kuat. Yang kuat adalah nun artinya adalah permulaan atau huruf muqatta'ah, huruf yang Allah Ta'ala memulai surat-surat yang Allah tuliskan dalam Al-Quran seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, kaf, kaf, ha, ya, ain, shad gitu. Sama juga nun. Ya, itu huruf muqatta'ah yang tidak kita pahami. Namun yang kita harus yakini bahwa segala apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran itu pasti ada maknanya dan pasti ada fungsinya. Ya, hanya saja keterbatasan kemampuan dan pengetahuan manusia, kita tidak mengetahui apa isi kandungannya. Ya, tentu ada maknanya. Wa qala Allah Ta'ala wal qalami. Qala mu'allif rahimahullah, yuqsimu ta'ala bil qalam. Allah Ta'ala bersumpah dengan al-qalam. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan pena. Al-qalam itu adalah wa ismu jinsin syamilin lil aqlam allati tuktabu biha anwa'ul ulum, ya, allati tuktabu biha anwa'ul ulum. Ya, al-qalam itu adalah ismu jins, nama jenis yang mencakup semua, ya, pena-pena yang ditulisnya segala macam bentuk ilmu di dunia ini. Apakah bentuknya seperti batang, pensil, atau bertinta seperti pulpen, atau seperti kuas, atau juga termasuk printer, ya, mesin fotokopi, dan semua alat-alat cetak itu juga termasuk namanya al-qalam. Masuk di dalamnya al-qalam karena alat-alat itu akan ya menuliskan sesuatu ilmu, bidang ilmu, apakah ilmu itu yang berkaitan dengan ilmu yang baik atau ilmu berkaitan dengan ilmu yang buruk. Semuanya adalah ya alat untuk menulis. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan ini. Bersumpah dengan al-qalam. Ya. Dan Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Ya, sebagaimana Rasul katakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Boleh bersumpah dengan Allah atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Seperti kita bersumpah dengan demi Allah, demi pencipta alam semesta yaitu Allah Ta'ala, demi Ar-Rahman wa Rahim, demi Al-Khaliq, demi Ar-Razik misalnya, itu boleh dengan nama-namanya. Atau dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti demi rahmat Allah, ya, demi ilmu Allah, demi keridhaan Allah, sifat-sifat yang berkaitan yang Allah Ta'ala miliki. Ya, termasuk juga kalamullah, demi firman Allah, demi perkataan Allah, dan termasuk juga boleh kita bersumpah dengan Al-Quran. Ya, demi Al-Quran misalnya. Itu juga boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah atau sifat Allah Ta'ala. Ya, sehingga manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah karena itu adalah perbuatan syirik kecil. Ya, syirik kecil atau kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berkehendak apa saja. Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Ya, karena Allah Ta'ala tidak ditanya pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan,
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya atas perbuatan yang Allah lakukan, tetapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sehingga semua perbuatan Allah itu ya tidak ditanya. Dan tidak boleh kita menanyakan. Ya. Itu merupakan adab kita kepada Allah. Nggak boleh menanyakan, kecuali menanyakan hikmahnya. Apa hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan musibah? Apa hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan bencana alam? Tanya hikmahnya, karena semua itu adalah perbuatan baik Allah Ta'ala. Tidak boleh, ya tidak adab kita bertanya, mengapa Allah menurunkan? Mengapa sih Allah membuat kita seperti ini? Itu nggak adab kepada Allah Ta'ala. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu hendaknya kita hindari. Ya, maka yang paling sopan, paling baik, paling beradab adalah yaitu kita bertanya apa hikmahnya Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita semua. Ya, itu adalah pertanyaan beradab. Ya, karena Allah Ta'ala tidak boleh ditanya atas perbuatannya kecuali mengandung hikmah yang akan kita selidiki atau kita cari. Kemudian ya, wa yasturu biha al-mansur wal manzum. Ya. Dan pena itu menulis semua ya bentuk ilmu, apakah mansur, nasar ya berupa syair-syair atau manzum juga nazam. Ya. Menulis semua bentuk ilmu yang ada. Apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lainnya, itu semua menggunakan al-qalam. Ya, semua bentuk tulisan. Ini nasab ya, mansuro ya. Sahih. Ya. Wa yasturu biha al-mansur, sahih. Nah. Al-mansura wal manzuma. Nah. Baik. Segala bentuk penulisan, ya, segala bentuk penulisan. Ya. Kemudian wadzalika annal qalama wa ma yastur. Oleh karena itu sesungguhnya pena dan segala apa yang ditulis bihi ya dengannya min anwa'il kalam min ayatihi al-azimah. Itu diantaranya adalah bentuk kalam, bentuk semua perkataan dan ayat-ayat Allah yang maha agung. Yaitu juga bentuk pena yang menulisnya. Dan segala bentuk pena itu adalah disebut dengan pena. Ya. Apakah percetakan, semuanya Allah Ta'ala ya istilahkan dengan kata al-qalam atau dengan kata pena yang akan menulis semua bentuk perkataan. Apa Ustaz ini al-azimatu ya atau al-azimati? Baik, al-azimati. Nah, al-azimati. Nah, min ayatihi al-azimati. Nah, dia sebagai sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam wa ma yasturun dan apa yang mereka tulis. Ya. Wa ma yastur dan apa yang mereka tulis. Dan apa di sini adalah isim mausul. Isim mausul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dua makhluknya. Yang pertama adalah al-qalam, yang kedua adalah wama, dan segala bentuk tulisan yang ditulis oleh manusia. Allah bersumpah dengannya. Apakah tulisan itu baik maslahat buat manusia atau tulisan itu mudarat, berbahaya buat manusia? Allah bersumpah dengan semua itu. Ya. Itu semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kecuali yang ditulis itu adalah Al-Quran. Maka itu bukan makhluk. Ya. Ditulis Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau ilmu yang terkandung berdasarkan Quran dan Sunnah, itu bukan makhluk, itu adalah ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah, itu bukan makhluk, tapi itu adalah sifat Allah Ta'ala. Sehingga dalam sumpah Allah yang pertama ini Al-Qalam, Allah bersumpah dengan makhluknya. Sumpah yang kedua yaitu wama yasturun. Wama itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan sifat Allah, penulisan Al-Quran, penulisan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, itu semua adalah
Ya, sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Dan yang kedua adalah makhluk ciptaan Allah, yaitu berupa kalam-kalam atau perkataan manusia, ya, perkataan manusia atau semua yang ditulis oleh manusia yang bukan dari nama dan sifat Allah Ta'ala, itu adalah makhluk. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, allati tastahiqu ayuqsimallahu biha, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, berhak untuk bersumpah dengannya, dengan al-qalam, dengan pena, dan segala apa yang ditulis dengan pena itu Allah bersumpah dengannya. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Untuk apa Allah bersumpah? Ala bara'ati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengannya atas berlepasnya Rasul dengan sifat-sifat apa yang mereka sebutkan, ya, dan mereka tujukan kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini, ya, biasanya kalau ada sumpah yang Allah sumpah, seperti nun wal qalam wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, gitu ya, wadduha wal laili idza saja. Sumpah-sumpah Allah yang sebutkan itu apa? Apa fungsinya? Yaitu agar orang intibah, agar orang memperhatikan. Kita perhatikan apa kalimat setelah yang Allah sebutkan setelah sumpah itu. Itulah fungsinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpahnya, sehingga manusia ketika mendengar Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti ada kabar yang penting yang Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia. Inilah dia, yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan qalam dan dengan segala tulisan. Untuk apa? Agar Allah melepaskan diri nabinya, ya, dari semua perkataan buruk yang disampaikan oleh orang-orang kufar Quraisy. Mimma nasabahu ila a'da'ihi atau ila ilaihi a'da'uhu minal junun, yaitu segala tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuduhan-tuduhan itu? Ya, banyak tuduhan-tuduhan orang kufar Quraisy kepada Rasulullah. Yang pertama, yang paling tenar adalah majnun, orang gila. Ya. Yang kedua apa? Yaitu kadzab, pendusta. Ya. Yang ketiga adalah sahir, penyihir. Yang keempat, kahin, tukang ramal. Ya. Yang kelima, badiya ra'yi, badiu ar-ra'yi. Kemudian yang keenam adalah al-udhun. Ya, al-udhun. Itu diantaranya, ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh kufar Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dikatakan majnun. Mengapa demikian? Karena Rasul mengaku sebagai nabi. Ya, Rasul mengaku sebagai nabi, dan Rasul, ya, datang kepadanya malaikat Jibril, datang kepadanya wahyu, pernah Isra Mi'raj ke langit dalam satu malam. Ya, dari Mekah ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, ya. Maka dari itu beliau dikatakan majnun, orang gila, ya. Dan Rasul juga dikatakan sahir, tukang sihir. Mengapa demikian? Karena perkataan Nabi itu dapat merubah karakter orang. Ya, perkataan Nabi, sabda Nabi, ya, itu dapat merubah orang menjadi baik, ya. Menurut kita menjadi baik, menurut mereka menjadi buruk. Ya. Rasul juga disebutkan, ya, kahin, tukang ramal, karena Rasul mengabarkan berita-berita masa akan datang. Ya, berdasarkan firman dari Allah Ta'ala, seperti Dajjal, seperti akan turun Dajjal, seperti akan keluar Yajuj dan Ma'juj, seperti akan terjadi, ya, Nabi Isa akan turun ke bumi. Itu ada cerita yang akan datang, yang terjadi akan datang. Dan orang menceritakan hal itu, jika tidak ada dalil, maka disebut dengan kahin, tukang ramal. Ya. Tapi berhubung Nabi, perkataan Nabi itu adalah wahyu dari Allah, maka Allah melepaskan, ya, sifat-sifat itu dari Nabi, yaitu sifat
sifat yang disifatkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, di antaranya adalah sifat atau tuduhan terhadap Nabi itu adalah badiara'i, ya. Badiara'i itu artinya apa? Yaitu berpikiran primitif, ya. Orang yang kita bilang seperti orang zaman sekarang itu gaptek gitu ya. Gaptek, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, kemudian tidak paham banyak gitu ya. Dengan teknologi yang ada, badiara'i, ya. Artinya akalnya itu orang kampungan yang tidak tahu keadaan sebenarnya atau tidak tahu keadaan modern. Kemudian tuduhan yang dituduh oleh kufar Quraisy terhadap Rasulullah juga adalah al-udhun. Apa itu udhun? Telinga. Nah, mengapa telinga itu dituduhkan kepada Nabi? Yaitu istilah Arab dulu, telinga itu adalah al-udhun. Orang dikatakan udhun gitu ya. Dia cuma udhun, yaitu main percaya saja. Setiap yang sampai kepadanya percaya, tidak teliti dulu, tidak dipertimbangkan dulu, percaya seperti itu namanya al-udhun, yaitu istilah-istilah kaum jahiliyah. Kalau orang dikatakan al-udhun berarti orangnya tidak berpikir dahulu ketika menerima berita, main percaya aja. Ya, itu adalah tuduhan-tuduhan di antara tuduhan yang disampaikan oleh orang kufar Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir adalah al-kadzdzab, yaitu pendusta. Ya, pendusta. Sebagaimana ada sebuah riwayat, ada orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui datang dari Badui. Dia, orang Badui ini suka datang ke Mekah, ya, untuk berdagang, untuk ya mencari nafkah. Dia datang ke kota Mekah padahal dia Arab Badui, orang-orang yang tinggal di Badawi, tinggal di Sohro, di padang pasir. Ya, rumah mereka ya terbuat dari bulu-bulu domba dan bisa dipindahkan kemana-mana. Dan orang Badui itu dia tidak menetap di satu tempat, dia kadang-kadang pindah ke sana, pindah ke sana, Arab Badui. Dan sekarang masih ada Arab Badui itu. Ya, kalau kita berjalan dari Mekah ke Madinah pakai bis misalnya, kita lihat kanan kiri itu banyak ya tenda-tenda, itu orang Arab Badui karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi mereka. Nah, salah satu orang Arab Badui ini datang ke Mekah. Dia ingin berdagang, ingin mencari nafkah. Setiap kali datang ke Mekah, orang-orang yang di kota Mekah itu selalu memperingatkan kepada Arab Badui ini. Mereka mengatakan, wahai Arabi, wahai orang Arab Badui, jika engkau bertemu dengan orang namanya Muhammad, perhatikan, hati-hati, dia adalah kadzdzab, pendusta. Ya. Kemudian kedua kalinya datang ke kota Mekah, dikatakan hal yang sama seperti itu. Ketiga kali dikatakan hal sama seperti itu. Ya, sehingga di mindset orang Arab Badui ini adalah Muhammad itu adalah seorang pendusta. Ya. Kemudian ketika Arab Badui ini sempat mampir ke kota Mekah, ke kota Madinah, di mana Nabi setelah hijrah ke Madinah dengan para sahabat, ya. Sampai kota Madinah, Arab Badui ini melihat wajah-wajah yang baik. Wajah-wajah sahabat yang baik, ya. Wajah keimanan, wajah kejujuran, wajah amanah, wajah-wajah ibadah kepada Allah Ta'ala. Arab Badui ini kagum, tidak seperti penduduk kota Mekah. Kemudian Arab Badui ini melihat satu orang yang sangat baik wajahnya, maka dia mendekati orang itu dan berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Ya. Maka orang itu mengatakan, "Ana Muhammad, saya adalah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW." Ya. Maka Arab Badui ini, "A'anta, apakah engkau yang dikatakan oleh penduduk kota Mekah itu engkau pendusta, engkau orang gila, engkau tukang sihir, engkau tukang ramal, ya? Apakah engkau orangnya?" "Naam," kata Rasulullah, "akulah orangnya." Maka orang Arab Badui itu mengatakan, "Wallahi," katanya, "wajhuka, wajahmu ini bukan wajah pendusta." Ya. Dan aku yakin bahwa penduduk kota Mekah itu adalah mereka lah yang berdusta. Ya, dari wajah sudah kelihatan. Orang itu ya, dari wajah baik atau buruk itu kelihatan. Orang baik wajahnya kelihatan, buruk kelihatan pula. Ya, walaupun tidak begitu
nampak jelas, tapi kalau kita amati dengan baik itu kelihatan. Sebagaimana para sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ketika melihat orang, dia bisa memprediksi ini orang mau berzina nih. Sudah bergejolak syahwatnya, dia jalan menuju tempat-tempat yang akan berzina, dia melihat kamu kayaknya mau berzina. Ya. Dipanggil orang itu, Ibnu Abbas mengatakan, ya, kamu kayaknya mau berzina. Kaget dia. Loh, kok tahu-tahu dari mana? Dari wajah kelihatan. Itulah beberapa orang yang berilmu, ya, seperti para sahabat, mereka bisa memprediksi. Ya, walaupun tidak pasti, tapi dengan wajah itu bisa kita lihat. Coba antum lihat semua orang-orang yang di sekitar antum. Orang baik dengan orang buruk itu kelihatan. Orang yang soleh dengan orang yang nakal kelihatan. Seperti misalnya anak-anak sekolah lah. Ya, kalau antum semua guru, ya, antum bertemu dengan anak-anak yang wajah badung dengan wajah anak baik itu kelihatan. Mengapa demikian? Karena ketika orang berbuat buruk itu akan tertampil wajahnya seperti itu. Wajah pembohong, wajah pendusta, wajah pengkhianat, wajah-wajah pemakan-pemakan haram, wajah-wajah riba, wajah-wajah korupsi, ya. Itu kelihatan jelas. Juga wajah-wajah syirik pada Allah, wajah-wajah kufur, wajah-wajah munafik itu sangat jelas kelihatan. ما في صوت زد الصوت غير مسموع. تتقطع Sebentar, sepertinya ada masalah jaringan. Mohon hitung sebentar, sekalian.
Baik, dikarenakan sinyal Ustaz Abu Said lemah dan tidak bisa masuk Zoom lagi, hanya loading saja, diputuskan bahwa hari ini kita cukupkan sampai sini kelas tafsir surat Al-Qalam. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan di hari Selasa. Semoga bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang telah ikut serta dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada kendala dari kami. Baik, kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.